Hai Sobat 5, welcome to Caca Talk. Kali ini kita kedatangan tamu dari tim Paskibra yang ada di SMK Yadika 5 loh. Yang baru aja nih kemarin abis menangin lomba variasi formasi dan menang juara Harapan 2. Kita sambut Kala. Halo Kala, udah makan belum? Udah. Kok masih lesu Kak? Capek banget. Capek banget ya? Iya abis belajar sih tadi ya. Oke Kak, aku boleh basa-basi? Nggak maksud aku mau nanya nih Kak, boleh nggak? Boleh. Tugas utama Paskibra itu apa sih Kak? Tugas utama Paskibra di sekolah itu yang pasti mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih. Iya. Yang kedua itu menjadi petugas upacara. Dan yang ketiga bisa juga ngebantu-bantu nih kalau misalkan lagi mau upacara, bisa juga dia ngebantu buat baris-barisin gitu. Oh, jadi kayak baris-barisin kayak misalnya mau baris upacara ya Kak? Iya. Oke, terus seberapa besar nih niat Kakak buat masuk Paskibra ini yang di SMK ini nih Kak contohnya? Seberapa besar? Lumayan besar sih. Saya cerita dari awal aja mungkin ya. Boleh. Saya mau jadi seorang Paskibra itu dari SD. Waktu itu sebelum SD saya ada eskul ya waktu itu. Iya. Sebelum waktu ada eskul itu saya emang udah ada niat buat jadi Paskibra. Karena dipanggil terus kan sama guru setiap hari Senin disuruh jadi pemimpin upacara, dibilangnya kayak gitu. Di situ tuh saya awalnya takut banget ya kan. Pasti kan kayak demam panggung gitu dari banyak orang. Benar, apalagi di tengah lapangan sendiri ya kan. Benar. Terus juga kalau 17 Agustus itu suka nonton TV. Saya suka di depan TV tuh kadang. Kalau misalkan ada babu hormat, kadang saya hormat juga. Hormat TV Kak, bukan sama benderanya Kak. Terus juga dari situ waktu saya kelas 6 atau kelas 5 saya lupa, di situ di SD saya mulai ada eskul yaitu karate dan Paskibra. Di situ saya jelas ngikut Paskibra. Wah, jelas kan dari awal udah pengennya masuk Paskibra ya? Betul. Di situ ngikut cuma nggak bertahan lama karena pelatihnya nggak bisa ngelatih lagi. Terus ya udah di situ sampai saya lulus SD, saya nggak ada eskul. Pas masuk SMP, saya mau masuk eskul Paskibra, saya jadi ragu. Kenapa? Saya jadi ragu karena ada eskul Pasus kan. Di SD juga saya sempat ikut Pasus juga. Pasus sama Paskibra itu kan bedanya apa nih Kak? Beda, kalau Pasus itu pramuka. Oh, pramuka. Pramuka, pasukan khusus. Kalau Paskibra itu kan Paskibra gitu ya. Istilahnya Paskibra yang buat ngibarin bendera ya? Iya, betul. Terus akhirnya pas di SMP itu saya lanjutnya Pasus, bukan Paskibra. Sebenarnya saya pengen masuk Paskibra, cuma di situ saya merasa aduh capek nih kayaknya, soalnya kan saya juga udah eskul karate, bulu tangkis, berat semua itu ekskulnya. Pasus juga, itu berat banget. Saya mau masuk Paskibra juga takut nggak ada waktu kan, nanti malah saya jarang latihan, nanti malah jadi saya diomel-omelin terus ya kan. Akhirnya waktu masuk SMK juga setelah saya lihat-lihat, oh Paskibranya nggak aktif nih, gitu kan. Mungkin saya positif tingginya, oh lagi COVID. Mungkin belum ada eskul. Oh, berarti pas Kakak masuk ini pas masih zaman COVID ya? Masih zaman COVID, masuk sini. Iya sih, kalau zaman COVID. Iya, eskul belum ada. Akhirnya saya di situ saya bingung, cuma dikasih form buat ngisi data eskul. Akhirnya di situ saya, udahlah, saya ngisi Pasus aja. Akhirnya saya ngisi pramuka lagi. Saya ngisi pramuka lagi. Waktu itu kalau nggak salah, Paskibra lagi ngumpul deh kalau nggak salah. Lagi ngumpul di aula. Itu ada Pak Fauzan juga. Saya bilang sama Pak Fauzan, Pak, saya dari SD dari SMP, saya mau masuk Paskibra. Kata Pak Fauzan, oh yaudah masuk aja. Akhirnya di situ saya masuk. Hari Sabtunya saya disuruh latihan. Akhirnya saya latihan, dari situlah saya mulai masuk Paskibra di SMK Yadika 5. Wih, ternyata dari akhirnya nyoba-nyoba akhirnya masuk juga ya Kak Paskibra. Alhamdulillah. Wow, aku sih dari awal nggak pengen masuk Paskibra sih, kata panas-panas gitu. Terus berdiri kayak aduh, kayaknya bisa pingsan nih saya nih. Betul. Iya, pegel banget. Terus ekskul Paskibra ini nih pernah menang lomba nggak sih Kak, atau pernah ikut lomba? Alhamdulillah pernah. Paskibra SMK Yadika 5 itu baru pertama kali lomba, kebetulan kemarin bulan November. Baru banget ya Kak? Baru banget lomba. Karena
Setahu saya ya, karena sebelumnya itu nggak ada ikut-ikut lomba dari sini. Mungkin cuma ikut-ikut seleksi paskibraka aja. Jadi ini baru pertama kalinya kalau baru lomba? Pertama kali. Wah. Alhamdulillah langsung dapet juara harapan 2 atau juara 5. Keren tuh Kak berarti. Jadi usaha nggak nyianatin hasil ya Kak? Betul. Keren banget Kak. Terus habis itu di situ tuh kayak pas lagi lomba-lomba gitu tuh kayak banyak nggak sih yang lebih bagus dari Kak? Kayak Kakak jadi minder gitu, ngerasa minder gitu? Oh iya. Banyak ya? Pasti. Karena waktu malam-malamnya juga itu kan kebetulan saya nginep ya di lokasi. Karena jauh di Jakarta Barat kan. Jauh juga ternyata. Jadi saya nginep di lokasi. Waktu saya tidur di tempat saya tidur itu kan saya tidur di musola kalau nggak salah. Di situ tempat di musola gitu. Saya tidur di aulanya gitu ya, di tempat terbuka gitu. Saya tidur di situ. Itu cuma dari sekolah saya doang tadinya. Waktu saya tidur akhirnya saya kebangun tuh malam-malam sekitar jam 2-an. Waktu saya bangun wah udah rame banget. Saya bingung ini sekolah dari mana kan? Pasti bingung banget. Bingung banget. Pas pagi-pagi saya bangun, oh ternyata ada teman saya dari SMK Negeri 12. SMK Negeri 12. Iya betul. Di situ yang saya tahu tuh teman saya pernah ngepost status di WA. Dia pernah ikut lomba. Ada video variasi dia sama PBB dia. Waktu saya lihat, bagus banget. Keren banget ya Kak. Bagus banget. Dia udah pernah ngikut lomba, sedangkan pasukan saya belum pernah ngikut lomba. Di situ saya belum mulai aja saya udah minder. Pasti. Di situ saya udah nggak bisa tidur lagi. Karena saya mikir, waduh ini besok gimana? Iya sih. Akhirnya pasti banyak pikiran ya Kak. Iya betul. Ini gimana ya? Akhirnya waktu pagi-pagi akhirnya bangun, siap-siap buat pindah ke barak. Karena disediain barak di situ. Di kelas-kelas gitu. Karena kan di sekolah juga. Iya. Di sekolah juga itu per kelas itu lumayan sempit sih waktu itu. Satu kelas dibagi 4 sekolah. Buset, sumpek dong Kak itu. Sumpek banget. Udah kayak apa ya, kecil banget. Per sekolah itu kecil banget dapetnya. Per kelas itu kan lumayan kecil ya. Dibagi 4 lagi. Waduh. Kecil banget. Akhirnya di situ ya telat sih waktunya. Karena harusnya kita tampil jam setengah 12. Jadi tampil jam setengah 4 sore. Lama juga berarti ya. Iya betul. Di situ kita udah siap-siap dari pagi. Dari jam 8 mungkin kita udah siap-siap, udah yang cewek udah make up ya. Tapi sampai luntur lagi, sampai touch up lagi Kak itu Kak. Sampai make up lagi mungkin. Di situ saya iseng-iseng kan. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Kita mau lomba tapi kita ngelihat lawan kita. Sebenarnya nggak boleh kayak gitu karena bikin mental kita down kan. Iya pasti Kak. Apalagi kalau pasukan itu bagus banget. Pasti kita bikin kita down kan. Iya down banget pasti kayak, aduh ini saya pasti nggak bakal menang nih. Malah jadi nggak semangat buat ikut lombanya ya Kak. Iya benar. Di situ saya bilangin pasukan saya buat jangan ke bawah. Pasukannya bagus-bagus banget. Tapi malah saya yang ke bawah. Makanya yang ngomong-ngomong bilangin orang tapi orangnya sendiri yang mau jalan. Gimana sih Kak? Akhirnya di situ saya minder banget. Saya minder banget. Aduh ini pasukannya bagus-bagus banget. Apalagi kalau nggak salah itu SMK Negeri 17 Jakarta. Itu bagus banget. Itu diborong piala kebetulan kemarin. Itu sebelum lomba juga emang pasukannya bagus banget. Bagus banget. Jadi penasaran nih. Lihat di YouTube aja mungkin ada. Boleh nanti deh. Mungkin ada. Udah itu aja. Udah itu aja. Terus sebelum kan misalnya sebelum lomba nih kan Kakak pasti latihan dulu nih. Nah keluh kesah selama latihan tuh kayak gimana sih Kak? Keluh kesahnya capek karena capek itu pasti Kak. Capek pasti. Apalagi kalau kita salah nih. Iya. Satu orang salah. Semuanya pasti salah. Push up semuanya kan. Iya. Semua turun. Posisi lagi trik. Siang-siang itu kita push up. Pingsan saya. Kebetulan sih kemarin ada sih pasukan saya yang tumbang juga. Karena pas latihan ada kayak gitu. Walaupun kita dihukum kayak gitu, pasti kan kita dalam hati kan jengkel, dongkol pasti sama pelatih kita. Tapi walaupun di situ ya kita nggak boleh nanamin rasa dendam kan sama pelatih kita. Pasti. Ditutupin sama rasa semangat lah. Kita ya pokoknya harus tetap terasa senang walaupun agak gimana. Iya benar. Waktu itu siang-siangnya lagi panas-panasnya. Kita push up latihan. Akhirnya waktu sore-sore hujan deras. Di situ kita langsung lari semuanya, hujan-hujanan. Akhirnya abis hujan-hujanan ya diomelin juga karena kan bentar lagi mau lomba, kita hujan-hujanan. Takutnya sakit ya Kak. Itu hujan kayak gitu hujan penyakit loh Kak. Iya benar. Terus juga nggak enaknya tuh kita
ngejar pelajaran lumayan banyak. Parah, pasti banyak banget ya Kak? Banyak banget. Kita 1,5 bulan sampai 2 bulan latihan. Apalagi satu minggu sebelum lomba, itu kan full latihannya. Dari pagi sampai sore. Dari pagi itu anak-anak belum mulai belajar, kita udah latihan tuh di kantin. Bener-bener dari matahari terbit sampai matahari terbenam masih latihan ya Kak? Anak-anak udah pada pulang sekolah, kita masih latihan. Anak-anak istirahat siang-siang, kita latihan. Ya setidaknya usaha masih terbayarkan ya Kak sama juara. Oke, terus aku mau nanya nih, atau enggak kata-kata tadi aja nih, kayak mau sampaikan ke adik-adik kelas atau orang-orang yang mau masuk paskib tuh kayak gimana, kayak motivasinya Kak? Buat adik-adik, jangan takut masuk paskibra, karena kan ada beberapa anak yang takut ya. Iya, takut diomelin sama seniornya. Contohnya saya. Iya, takut diomelin sama seniornya, takut panas, takut pingsan, tumbang gitu kan. Iya. Ya jangan takut, karena kakak-kakaknya atau seniornya juga pasti ngeliat kok kalian di lapangan gimana. Mungkin kalau misalkan kalian udah kelihatan capek, udah kelihatan lemes, itu pasti kan disuruh udahan, disuruh balik kanan. Berarti peka ya pelatihnya juga. Iya. Jadi sebelum mulai juga kadang udah dibilangin kalau misalkan kamu nggak kuat, balik kanan aja, gak usah izin. Karena kan mau keluar barisan itu harus ada izin ya. Iya. Ada adab. Ada adab yang mau keluar barisan, mau keluar dan masuk itu pasti ada adab. Itu kalau misalkan emang udah bener-bener kalian udah pusing, udah pengen pingsan, udah langsung balik kanan aja. Udah dibilangin gitu, jadi jangan takut buat tumbang, jangan takut buat capek. Ada istirahatnya kok. Kakak-kakaknya juga nggak galak ya, mungkin kalau misalkan galak kalian yang salah. Biasanya tuh dari rumor-rumor sih kayak, ih kakaknya kayak gini, ih kakaknya kayak gitu, jadi kita jadi takut sendiri kayak, masuk paskibra nggak enak deh kayaknya, kakaknya kayak gitu, jadi kayak rumor-rumor gitu Kak. Enak banyak temennya, banyak temennya. Terus juga apalagi kan kalau kalian udah mau lomba gitu misalkan, kan pakai kostum lomba tuh, itu kalian ngerasa keren banget. Wih keren banget Kak, saya aja kemarin aja keren banget. Apalagi kalau mau ngibar tuh, contohnya di sini kemarin lomba 17 Agustus, itu kan pakai baju tuh, PDU, pakaian dinas upacara. Itu keren kan, baju putih-putih gitu kan. Begitu pakai pistol, apa sih namanya itu, tembakan? Senapan. Ya, senapan. Pakai senapan itu keren banget. Itu keren juga, banyak teman ya kan. Jadi jangan takut lah. Percaya sama diri kalian kalau diri kalian tuh kuat. Dan saya di sini mau ngasih motivasi mungkin sama adik-adik saya, boleh ya? Boleh. Kan saya cuma termasuk Kak. Terutama buat adik-adik saya di Paskibra SMK di K5 angkatan 2023 yang sedang mengikuti seleksi Paskibraka. Kebetulan adik-adik saya juga ngikutin seleksi Paskibraka. Keren. Lumayan banyak juga yang ngikut dari sini, mewakili sekolah 7 orang. 7 orang. Wow. Tetap semangat buat kalian. Percaya sama diri kalian kalau kalian itu bisa. Di sini kakak-kakaknya, saya mewakili angkatan saya juga sangat bangga apapun hasil yang kalian berikan untuk sekolah, untuk diri kalian, untuk kakak-kakaknya atau senior kalian. Sangat bangga. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jangan lupa makan, tidur juga jangan malam-malam. Ingat Kak, seleksi kalian itu masih panjang, proses kalian itu masih panjang. Jangan pernah minder sama lawan kalian. Jangan lihat siapa lawan kalian, tapi buat lawan kalian itu melihat siapa kita. Keren kata-katanya. Tuh guys, jadi ternyata tuh Paskibra tuh nggak semengerikan yang kita kira, yang kayak nanti kita pingsan nih, nanti diobok-obok lah minumannya gini kan banyak rumor kayak gitu. Kita jadi nggak masuk Paskibra, tapi ternyata nggak semengerikan itu sih guys. Ternyata seru juga. Jadi intinya kalau kita nggak bakal tahu kalau kita bener-bener apa yang kita lihat guys. Oke, terima kasih banget Kalan buat wawancaranya. Kalau ada kata-kata yang kurang maaf ya Kak. Oke, thank you guys buat yang udah mendengerin. Sampai jumpa di channel selanjutnya. Dadah.